Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan dengan motivasinya ingin hijrah menuju kesehatan baik secara fisik ataupun kesehatan rohaniah kita, menuju kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan pagi ini kita akan sedikit memberikan satu pemahaman terkait dengan sakit. Di sini saya mendapatkan pertanyaan jam 20 tadi malam, tapi baru kebuka pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf mau tanya, Bapak kan di rumah katanya engapnya masih berasa banget, juga masih susah tidur. Kira-kira supaya nggak susah tidur itu pakai apa ya? Itu pertanyaan dari klien kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah satu pemahaman kepada kami, kepada saya dan kepada keluarga yang sakit ini, supaya bisa hijrah berdasarkan tibun nabawi atau kesehatan sunnah Rasulullah SAW. Baiklah Ibu yang Allah muliakan, berkaitan dengan masalah engap, sesak napas, ini organ jantung intinya yang harus kita pahami. Terkait masalah obat jantung itu nanti tergantung kondisi diagnosa yang kita dapati, karena kalau kita mengobati satu titik penyakit itu harus secara holistik atau secara menyeluruh, utamanya di titik yang sakitnya apa, penyebab utamanya apa, penyakit sebelumnya apa, atau ada penyakit yang lainnya seperti apa. Itu semuanya harus dibaca dulu, harus didiagnosa dulu. Karena ini satu penyakit yang sudah menjadi kendala dalam jantung, membuat napasnya berat, kemudian efeknya juga tidur menjadi susah, ya. Itu efek. Kalau nggak bisa tidur itu efek karena pompa jantungnya bermasalah, sehingga darah ke pembuluh darah ke otaknya juga berkurang, akhirnya kurang tidur, nggak bisa tidur. Itu nanti kalau dibiarkan berlama-lama seperti ini akan masuk kepada kategori insomnia nantinya. Baik, lagi masalah penyakit jantung ini ada beberapa yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa penyakit jantung juga berhubungan erat dengan organ otak, dalam artian bagaimana pola pikirnya dia. Semakin sehat pola pikirnya, maka organ jantung akan semakin tenang. Jika pola pikirnya tidak sehat, maka jantung akan semakin berat dalam posisi pompa, atau cara kerja jantung semakin berat seperti itu. Maka yang harus pertama dilakukan oleh pasien yang mengalami gangguan jantung, pikirannya harus disehatkan dulu dengan cara berpikir yang positif, punya perasaan yang husnudon, selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, prasangka yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menerima apa yang hari ini dirasakan, penyakitnya jantung menjadi berat, susah, diterima dulu secara akidah, secara keimanan bahwa ini takdir Allah sebagai bahan
peningkatan keimanan kita kepada Allah, sebagai bahan semakin takarubnya kita kepada Allah, dan semakin menguatnya ibadah kita kepada Allah. Maka dengan adanya satu perasaan yang baik, husnudon, positive thinking, maka akan membuat satu instruksi kepada seluruh tubuhnya, organ ini, saraf-saraf semua tubuhnya ini menjadi rileks, tenang, jiwanya jadi tenang, hatinya juga tentram. Maka dengan seperti itu, cara kerja sistem jantung akan menjadi ringan. Satu itu. Dan sebaliknya tentunya, kalau pikirannya negatif, suudon, negatif thinking, selalu punya perasaan yang negatif terhadap segala sesuatu yang dirasakan, maka jantung akan bergerak, jantung akan melakukan fungsinya itu dengan cara yang berat. Kenapa? Ada beban pikir. Itu yang pertama yang harus dikendalikan. Begitu yang keduanya, lingkungan keluarga yang sakit. Contoh anaknya, atau istrinya, atau juga keluarga yang terdekat di dalam rumah tangganya itu harus memberikan support yang baik juga, memberikan dorongan keimanan, memberikan dorongan akan adanya nilai syukur dalam kehidupan, memberikan dorongan ada nilai sabar dalam musibah, ujian dan sebagainya. Diyakinkan semuanya itu disupport, dimotivasikan bahwa segala sesuatu yang nimpa pada diri kita adalah takdir Allah. Semua penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Terus diyakinkan, dan ini tidak bisa sekali, tetapi harus dirutinkan. Setiap minimal setiap hari ada motivasi yang masuk ke dalam pemikiran sang pasien seperti itu. Yang ketiga, berkaitan dengan penyakit ini, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami. Contoh, di sini ada penyakit pasien yang sakit jantungnya bengkak. Bahkan kata dokter di rumah sakit dulu awalnya ini jantungnya bocor, sehingga semua badan membengkak, sampai ke kakinya pun bengkak, tangan bengkak, ini muka juga menjadi besar seperti, karena katanya jantungnya bocor, jadi air kemana-mana kata. Nabi inilah kita lakukan terapi pola pikirnya, kita lakukan terapi saraf-sarafnya dengan cara berbagai macam cara, dengan pijat refleksnya, dengan bekamnya, dengan ruqyah mandirinya, dengan doa-doa yang lain dari semua pihak keluarga dan dari yang lain. Kemudian juga diberikan obat supaya bagaimana saraf-saraf, seluruh sistem saraf dalam tubuhnya itu menjadi rileks, tidak ada ketegangan, tidak ada beban pikiran, tidak ada beban psikologi dan sebagainya. Bismillah, Allah berikan satu secara berangsur-angsur menjadi sehat badannya, langsing lagi dan sebagainya. Baik, kita sambil adzan terus ya. Nanti selesai adzan kita istirahat dulu sejenak, menjawab adzan langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sambil menunggu adzan saya akan memberikan satu resep dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan di chat WA-nya di sini. Saya akan sampaikan lewat chat WA ya. Lihat di tulisannya aja.
Allahumma rabba didawati kamati rasulullah ati Muhammad Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan dulu. Ini mudah-mudahan dengan adanya azan subuh ini Allah berikan keberkahan buat kita semua ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang sedikit yang mempengaruhi pola pikir dan kesehatan tubuh kita, terutama di jantung. Untuk selanjutnya, pihak keluarga harus selalu memberikan support ya, pendampingan yang kontinu setiap hari. Ini yang sering saya lakukan kepada pasien-pasien yang sifatnya sudah generatif ya, sudah akut jantung, diabetes, seperti itu biasanya ya. Maka pendamping pasien ini harus bisa memberikan satu pendampingan setiap hari, memberikan motivasi, ada situasi-situasi yang bikin dia menjadi bahagia. Nah, dengan hal bahagia itu sendiri akan meningkatkan hormon endorfin yang sifatnya rileks kepada tubuh, membuat hormon yang baik semakin meningkat dalam tubuhnya, dan itu akan memberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, salah satu contoh ada yang sakit jantung yang bengkak tadi. Di sini saya cabut dari rumah sakit sampai di rumah, lakukan terapi herbalnya dengan Sevel pada saat itu 3x1 pagi, siang, sore. Kemudian ditambah dengan minyak herba sinergi, zaitun dan yang lain-lain, tentunya sesuai dengan hasil diagnosa. Masalah resep obat tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain karena situasi orang, kondisi orang bisa berbeda. Tapi itu minimalnya. Maka setelah habis satu pak, maka Sevel itu saya turunkan dosisnya sesuai dengan peninjauan ya. Karena setiap hari dipantau, diturunkan resepnya menjadi 2x1. Setelah habis satu pak diturunkan lagi 1x1, diturunkan sampai 2 hari sekali, minum itu sampai seminggu sekali, sampai kemudian dia sudah membaik, sudah bisa berjalan lagi, sudah beraktivitas, bisa ke masjid lagi, bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Diturunkan lagi sampai minum herba itu 2 minggu sekali, ya kan? Ini proses yang harus kita lakukan. Begitu juga saya sampaikan kepada pasien yang sakit jantung, sama intinya di jantung. Anak SMP kelas 3 muslimat itu pingsan setiap hari. Ini masalah jantung juga. Nah, kemudian karena tetangga saya yang hafal, maka saya diundang sama tetangganya, "Pak, ini ada tetangga saya pingsan tiap hari." Akhirnya saya datang ke sana dari rumah saya kurang lebih 45 menit sampai di sana asar. Kemudian saya diagnosa. Selama diagnosa ngobrol di rumahnya itu dari jam 4 sampai jam setengah 6, 3 kali pingsan ya, 3 kali pingsan. Diagnosa pingsan, terapi, bangun lagi, ngobrol lagi, diagnosa lagi, pingsan lagi, sampai maghrib itu 3 kali pingsan. Nah, ya, setelah itu ditemukanlah satu titik sumber masalah dan masalahnya apa. Kemudian
solusinya bagaimana, bikin resep herbalnya, resep terapinya, dan solusi pendampingannya. Nah saat itu ada ibunya, ada uanya, ada bibinya di rumah, kemudian bapaknya jauh di Jakarta. Maka saya juga memberikan satu resep bahwa orang tuanya di rumah harus seperti apa, mendampingi setiap hari, apa yang dilakukan, anaknya setiap hari harus bagaimana, bapaknya yang jauh di Jakarta juga harus melakukan apa untuk mensupport anaknya supaya kembali normal. Nah biiznillah dalam waktu sepekan dia masih suka pingsan, pekan kedua sudah berangsur berkurang, pekan ketiga 1 bulan itu sudah mulai tidak pingsan lagi. Kenapa? Karena semua unsur dalam kehidupannya mendukung ya. Contoh ibunya tiap hari melakukan support apa anaknya juga, sampai saya memberikan resep ngechat WA ke anaknya tiap hari. Kemudian saya juga memberikan chat WA orang tuanya Jakarta, saya yang bikinkan, dikirim ke Jakarta, dari bapaknya dikirim ke anaknya, itu juga tiap hari. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, sampai hari ini anaknya sudah lulus SMA, sudah bisa bekerja dan tidak pingsan-pingsan lagi. Itu juga berkaitan dengan jantung. Begitu juga dengan penyakit yang diabetes, yang sudah kakinya membusuk, ya kita berikan pendampingan, berikan herbal, berikan terapi, juga support dari seluruh unsur keluarga kita libatkan semua. Bismillah, itu pun Allah berikan kemudahan dan kesembuhan. Begitu juga orang yang stroke. Nah, apa yang dilakukan setiap hari oleh orangnya, apa yang dilakukan keluarganya, anak, dan semua kita libatkan. Karena faktor kesembuhan ini bukan hanya dari obat, tapi yang paling penting adalah di pikirannya dia. Apapun yang masuk, herbal sehebat apapun, madu sehebat jaminan Allah, tetap kalau pikirannya negatif, tidak akan membaik dalam dirinya. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi yang konsultasi di pagi ini, Allah berikan kemudahan dan kesembuhan. Juga yang lainnya yang merasa sakit, Allah berikan kesembuhan. Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma asfiyahum, Allahumma asfiyahum, Allahumma asfiyahum, Allahumma asfiyahum. Alhamdulillah, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena saya juga harus ke masjid ya. Ini sudah mau sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.